Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Akuntansi kelas Akuntansi 2020B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mayari Rosita dengan NIM 077, kemudian saya sendiri yaitu Amalia Noni Laila Paritri dengan NIM 090. Yang ketiga ada Yasmin Estuning Tias dengan NIM 098 dan yang terakhir ada Siti Anissa dengan NIM 111. Untuk materi pertama yaitu dari konsep kerangka konseptual. Untuk definisinya, kerangka konsep adalah gambaran atau skema atau bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membentuk teori dengan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang belum diketahui. Tujuan dibuatnya kerangka konsep yaitu untuk memberikan pedoman dalam penyusun dan penyajian laporan secara umum atau general. Maka dari itu, dengan adanya kerangka konseptual, minat dari penelitian bisa lebih berfokus ke dalam bentuk yang layak diuji serta memudahkan dalam menyusun hipotesis dan memudahkan identifikasi fungsi dari berbagai variabel penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kerangka konseptual. Yang pertama yaitu tujuan dilakukannya penelitian. Kita semua tentu sudah tahu bahwa penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. Contohnya dengan membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan. Bisa juga membantah ataupun membenarkan hasil dari penelitian sebelumnya dengan menemukan suatu kajian baru atau ilmu baru yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana proses penelitian dilakukan. Untuk proses penelitian sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Bisa melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur atau studi pustaka, studi kasus, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Sebetulnya yang akan diperoleh dari penelitian tersebut adalah tergantung dari pemikiran ataupun konsep yang terdapat dalam kerangka tersebut. Yang keempat, untuk apa hasil penelitian tersebut? Intinya adalah untuk mencari kebenaran akan sesuatu hal ataupun masalah yang terkontroversi di kalangan masyarakat, atau bisa juga untuk membantah opini ataupun mitos yang tersebar pada masyarakat umum. Selain itu juga hasil dari penelitian ini juga bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat, sehingga penelitian tersebut tidak dianggap sia-sia. Materi selanjutnya yaitu mengenai step dasar membuat kerangka konseptual. Yang pertama, menyeleksi dan mendefinisikan sebuah konsep melalui logika berpikir. Kemudian, mencoba menjelaskan dengan cara sederhana berdasar akan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengembangkan suatu pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan. Yang ketiga, mengembangkan konsep yang telah ada di dalam kerangka maupun di dalam gambar sebagai berikut. Yang pertama, konsep harus sesuai dengan permasalahan. Yang kedua, menjelaskan hubungan variabel dengan masalah, kemudian membuat sebuah hipotesis. Yang ketiga, mengidentifikasi atau menganalisis teori-teori yang akan dikembangkan. Materi selanjutnya yaitu bukti riset tentang kerangka konseptual yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bukti riset kerangka konseptual. Terdapat beberapa pekerjaan menggunakan penelitian empiris pada kerangka konseptual. Dalam sebuah eksperimen yang melibatkan 28 mantan anggota FESB dan APB yang mencoba menggunakan karakteristik kualitatif SFSC nomor 2, hanya variability dan biaya yang ditemukan beroperasi, di mana memiliki beberapa derajat yang sama. Meskipun hasil ini tidak menggembirakan, para peneliti mencatat bahwa pemahaman konsep sebelum penerbitan SFSC nomor 2 bisa jadi jauh lebih rendah. Selain itu, subjek yang menjawab pertanyaan juga melakukannya secara mandiri dan tidak dalam suasana memberi dan menerima dari proses penetapan standar yang sebenarnya. Kemudian Hudak dan McAllister melakukan pemeriksaan analisis isi dari 117 PSAK pertama. Mereka menemukan bahwa Dewan telah
telah menekan kurang lebih secara merata untuk relevansi dan keandalan dari SFSC nomor 2. Namun, dalam standar yang ditekan, pengungkapan yang muncul lebih kepada jadwal terpisah daripada pengungkapan angka yang muncul di badan pertanyaan, atau lebih menekankan relevansi daripada keandalan dari SFSC nomor 2 ini. Penekanan kuat yang ditempatkan relevansi daripada keandalan berkaitan dengan pentingnya karakteristik kualitatif untuk 3 kelompok, yaitu penyusun, editor, dan pengguna. Kemudian, sampel yang dipilih oleh 600 CPA di Pennsylvania yang diidentifikasikan berdasarkan sebagian pengalaman kerja mereka sebagai penyusun, auditor, dan pengguna. 55% responden diidentifikasi sebagai auditor, dengan sisanya terbagi rata antara 2 kategori lainnya, yaitu penyusun dan pengguna. Pengguna dan penyusun memberi bobot lebih pada relevansi daripada keandalan. Hasil tidak begitu berbeda nyata antara ketiga kelompok karena masuk dalam kategori reabilitas. Meskipun auditor lebih mementingkan netralitas daripada kedua kelompok lainnya, keandalan lebih penting bagi auditor daripada relevansi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penilaian atas kerangka konseptual. Yang pertama adalah definisi penilaian. Definisi assessment atau penilaian secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk menempatkan informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Penilaian juga dapat diartikan sebagai kegiatan penafsiran data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Kemudian, apa itu penilaian dalam penelitian? Assessment atau penilaian merupakan salah satu instrumen penting dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan informasi dari apa yang ditelitinya. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu dengan melakukan assessment atau penilaian. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penilaian atas kerangka konseptual. Untuk selanjutnya yakni mengenal statement nomor 5. Penantian panjang SWEC nomor 5 berakhir pada Desember tahun 1984, tepat 4 tahun setelah SWEC 4. Statement ini menguraikan isu-isu sulit mengenai pengakuan dan pengukuran atau recognition and measurement, sehingga akan menjadi tonggak penentu kesuksesan atau kegagalan keseluruhan proyek. Kriteria pengakuan dan panduan dalam statement ini secara umum konsisten dengan current practice atau praktik berlaku dan tidak menyatakan perubahan, namun tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan praktik pada masa yang akan datang. Perubahan tersebut terjadi secara bertahap dan evolusioner, atau perubahan bertahap menuju fair value. Pada akhirnya, statement ini mengalami kemunduran dalam mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan kriteria, di mana mensyaratkan atau menyarankan untuk tetap menggunakan measurement attributes yang ada dan bergantung pada pendekatan evolusioner. Selanjutnya, penilaian kerangka kerja konseptual. Assessing the conceptual framework atau penilaian kerangka kerja konseptual ini, banyak pendapat telah diungkapkan mengenai kerangka konseptual, di mana sebagian besar menilai negatif. Akan tetapi ada juga hal yang baik tentang SVAC atau Statement of Financial Accounting Concept, termasuk karakteristik kualitatif yang ada pada SVAC nomor 2, definisi elemen yang ada di dalam SVAC nomor 6, dan memurnikan pengukuran present value yang ada pada SVAC nomor 7. Dewan menyatakan bahwa SVAC tidak memerlukan perubahan dalam prinsip akuntansi yang ada di tema secara umum, tidak mengubah, memodifikasi, atau menafsirkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Membenarkan baik mengganti akuntansi yang berlaku umum yang ada dan praktik pelaporan. Jadi, menurut pendapat secara umum, semua pendapat sepakat menyatakan bahwa SVAC nomor 5 atau statement yang ada pada SVAC nomor 5 pada pengakuan dan pengukuran merupakan titik lemah atau titik terendah dari kerangka konseptual.
Baik, cukup sekian presentasi mengenai materi kerangka konseptual dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.